Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang latihan soal akhir bab 1. Jadi latihan terakhir ya, untuk fungsi inverse dan komposisi fungsi, kelas 11 untuk SMA atau MA Matematika, Kurikulum Merdeka, halaman 31 bagian A, nomor 1 sampai 10. Penerbit buku Erlangga, pengarang buku BK Nurmandiri. Nomor 1 ada 4 pilihan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang merupakan fungsi injektif. Untuk nomor 2, hasil fx-nya. Jadi dari hasil untuk ini daerahnya adalah 4 sampai 3, dan untuk y sama fx adalah di sini ada y-nya itu mulai dari berapa sampai berapa. Kemudian untuk nomor 3, domain fungsi dari fx itu agar mempunyai inverse. Nah, di sini ada. Jadi ada pertanyaan mirip yang ini ya, dari soal-soal yang terdahulu bisa dicari. Yang keempat, diketahui ini px-nya dengan qx-nya kemudian dikurang. Nah, dari pengurangan ini ditanyakan adalah domain fungsi. Kemudian yang kelima adalah ada fungsi x yang berbentuk perbandingan atau berbentuk pecahan. Nah, yang dicari adalah fungsi inverse-nya pada x sama dengan 1. Nomor 6, fx sama dengan 3 kurang x, dan gx sama dengan x ada kurang 2x tambah 5. Nah, rumus komposisi g dot f itu adalah ya b c d e ya. Nomor 7 dikatakan f dot gx itu sama dengan x 9x kuadrat kurang 6x kurang 3. Nah, jika gx nya sama dengan 3x kurang 1, maka nilai dari fungsi inverse dari 12. Model 8, jika fungsi inverse merupakan inverse dari fungsi fx dengan f2x itu hasilnya adalah 4x kurang 8 sama dengan 10x tambah 6. Dengan x nya tidak boleh minus 3 per 5. Rumus fungsi inverse nya adalah, nah, di sini cari. Kemudian nomor terakhir yaitu nomor 9. Jadi fx sama dengan 6 per x tambah 3, dan gx nya sama dengan x kuadrat. Daerah asal dari f dot g inverse. Jadi ingat ya, f dot g inverse berarti sudah dipetakan. Nah, itu di situ hasilnya merupakan domain ya. Nah, jadi pilihannya juga ada 5. Yang terakhir 10, fx sama dengan 3x kurang 2, dan g dot fx sama dengan 9x kuadrat kurang 3x kurang 1. X elemen R. Rumus fungsi gx adalah, nah, di sini gx yang ditanyakan. Selanjutnya jawaban. Nomor 1. Ini adalah bagian I ada 1,4, 2,4, 3,6, 4,7. Kedua ada 1,4, 2,6, 3,5, 4,7. Ketiga 1,4, 2,5, 36, dan 4,5. Dan terakhir adalah 1,5, 2,6, 3,8, 4,7. Nah, di situ ada ditanyakanlah fungsi injektif. Nah, kita lihat dulu fungsi injektif itu apa. Ada itu juga disebut fungsi satu-satu atau one-to-one function. Fungsi setiap elemen daerah asal domain dipetakan ke elemen berbeda di hasil kodomain. Artinya tidak ada dua elemen berbeda di domain mempunyai hasil fungsi yang sama pada fx. Jadi pada domain tidak ada kawannya di kodomain yang sama ya. Kalau misalnya fx sama dengan y, maka f1 fx1 sama dengan y1, maka fx2 sama dengan y2. Tidak boleh sama dengan y1. Seperti itu ya. Coba kita lihat untuk pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama kita lihat ternyata ada ya dua ini yang sama, berarti tidak berpasangan ya, berpasangan satu-satu ya di kodomain. Angka 4 di kodomain ini ada 2. Kemudian yang kedua tidak ada yang sama, berarti dia injektif.
Di sini lagi ada yang sama, itu angka 5, 2,5 dan 4,5, maka bukan injektif juga. Ada dua anggota di domain perpasangan, satu anggota ke domain yaitu di angka 5. Yang keempat 15263847 berarti dia injektif karena tidak ada anggota Y yang sama. Maka jawaban yang cocok itu adalah bagian D, 2 dan 4. Jadi bisa dilihat injektif itu tidak ada bagian Y yang sama. Di sini juga tidak ada, pada 3 dan 1 ada. Itu 4, ini juga 4, di sini ada 5, di sini ada 5. Selanjutnya nomor yang kedua. Nilai titik minimum atau maksimum tergantung nilai sumbu simetrinya ya. Ya, jadi sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2. Jadi kalau sumbu simetri berarti apakah dia minimum atau dia maksimum. Pada persamaan nomor 2 itu A-nya 1, B-nya 2 ya. Jadi koefisien dari X kuadratnya 1, koefisien dari X-nya adalah 2. Berarti X-nya adalah min B 2 per 2 kali 1, 2 itu sama dengan min 1. Jadi kita masukkan fungsi min 1 ke dalam fungsi, yaitu X kuadrat ditambah 2 kali X kurang 6 ya. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 kurang 6, hasilnya adalah 1 dikurang 2 kurang 6 sama dengan min 7. Berarti Y-nya yang paling rendah adalah min 7. Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 6, mana X-nya itu sini katakan min 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3, X-nya lebih kecil sama dengan X-nya elemen R. Kita masukkan F minus 4, min 4 kuadrat ditambah 2 kali minus 4 kurang 6, hasilnya adalah 2 ya. 16 kurang 8 kurang 6, hasilnya 2. 8 kurang 6 adalah 14, 16 kurang 14, 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Kemudian F3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 6, hasilnya adalah 9 tambah 6 kurang 6 itu adalah sama dengan 9. Berarti Y-nya sama dengan 9. Maka selangnya itu adalah tergantung dari ini ya, sebagai nilai minimum, dan ini adalah sebagai nilai maksimum untuk domain minus X-nya minus 4 sampai 3. Jadi dari hasilnya adalah Y di mana Y minus 7 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 9, mana Y elemen R. Jadi nilai minimumnya jelas min 7 ya. Kalau min 4 dimasukkan kan 2. Berarti masih ada lebih kecil dari 2, yaitu min 7. Nah, dari hasil yang selanjutnya 3, ya berarti dia maksimum karena yang paling tinggi di antara minus 4 dan 3. Maka dari hasilnya ini adalah Y di mana min 7 lebih kecil sama dengan Y, kemudian lebih kecil sama dengan 9, dan Y elemen R. Jadi jawabannya pada huruf C. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Y lebih kecil, di mana min 7 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama 9, Y elemen R. Kemudian nomor yang ketiga. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5x kurang 9. Agar mempunyai fungsi inverse maka harus bijektif. Artinya setiap domain di A memiliki tepat satu pasangan di Y, dan setiap elemen di Y tepat juga memiliki satu pasangan di X. Sebenarnya kita mencari dulu sumbu simetri sebagai dasar mencari nilai minimum atau maksimumnya. Hanya 2, B-nya minus B5. Pakai min B per 2A seperti tadi kita dapatkan min 5 per 2 kali 2 hanya 2, B-nya 5 ya. Min 5 per 4 atau sama min 1 seperempat atau sama dengan min 1,25 kalau dalam bentuk desimal. Kalau lihat grafiknya, ternyata di sini min 1,25 berpasangan dengan min 125. Di sini min 1 seperempat, di sini min 12 seper 8 kalau tidak salah ya, seper 8. Ada dua daerah yang bisa menjadi pilihan, tapi tidak bisa sekaligus keduanya, yaitu daerah sini X-nya lebih besar daripada min 1 seperempat, berarti daerah sini ke atas, atau daerahnya X F itu X di mana X lebih kecil sama dengan min 1 seperempat X elemen R. Maka
Yang benar itu ya di pilihan ternyata yang ada itu adalah bagian A, X di mana X lebih kecil sama dengan min 1 seperempat di mana X elemen R. Jadi ada dua jawaban sebenarnya ya. Kalau bukan ini saja, ini saja. Ternyata yang ada itu adalah bagian ini. Min lebih kecil sama dengan. Jadi bagian sini ke atas. Selanjutnya nomor yang keempat. Px sama dengan akar 2x kurang 1. Kemudian 2x kurang 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Atau 2x lebih besar sama dengan 1. Atau x nya itu harus lebih besar sama dengan 1/2. Kemudian untuk qx ya 6 kurang 2x, maka harus 6 kurang 2x itu lebih besar sama dengan 0. Karena tidak ada istilah akar minus ya. Berarti 2x itu lebih kecil sama dengan 6. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, 6 itu harus besar sama dengan 2x. Bisa kita balik menjadi 2x itu lebih kecil sama dengan 6. Atau x-nya itu harus lebih kecil dari 6/2. Atau x-nya itu lebih kecil sama dengan 3. D domain dari P dan kurang Q. Berarti DP itu harus diiriskan dengan Q. Ya, hasilnya adalah x di mana x itu harus lebih besar daripada 1/2 untuk DP-nya. Kemudian Q-nya adalah x di mana x lebih kecil sama dengan 3. Kalau diiriskan adalah seperti ini. X di mana x lebih besar sama dengan 1/2 dan x lebih kecil sama dengan 3, x elemen R. Atau bisa ditulis menjadi x lebih kecil x di mana 1/2 lebih kecil pada x dan x-nya itu lebih kecil sama dengan 3. Sama dengan 3. X elemen bilangan R. Sehingga jawaban yang cocok adalah XC ya. X di mana 1/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3, ada X elemen bilangan R rasional atau bilangan real. Sorry ya, bilangan real maksudnya. Yang kelima adalah Gx sama dengan X square per X kurang 3 per 2X kurang 5, di mana X yang tidak boleh 5/2. Kemudian kita misalkan Y sama dengan X kurang 3 per 2X kurang 5. Maka kita bisa tulis Y dikali 2X kurang 5 sama dengan X kurang 3. Kemudian kita kali 2XY dikurang 5Y sama dengan X kurang 3. Nah ini untuk mencari fungsi inverse, kita isolasi X nya dulu. 2XY kurang X sama dengan 5Y kurang 3. Di sini kita bisa keluarkan X nya menjadi X dikali 2Y kurang 1 sama dengan 5Y kurang 3. Atau X nya terisolasi menjadi X sama dengan 5Y kurang 3 per 2Y kurang 1. X itu adalah fungsi inverse dari G inverse Y. Jadi X itu adalah G inverse Y sama dengan 5Y kurang 3 per 2Y kurang 1. Berarti G inverse X itu adalah 5X kurang 3 per 2X kurang 1. Kemudian yang dimasukkan adalah fungsi X-nya 1. Berarti G inverse 1 itu adalah 5 kali 1 kurang 3 per 2 kali 1 kurang 1. Atau menjadi 5 kurang 3 per 2 kurang 1. Atau sama dengan 2 per 1. Atau sama dengan 2. Hingga jawaban cocok adalah bagian D 2. Selanjutnya nomor yang ke-6. P sama dengan 3 kurang X, kemudian Gx sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 5. Kemudian G yang dicari adalah Gfx ya. G ada 3 kurang X sama dengan 3X kuadrat kurang 2 kali 3X itu 3 kurang X tambah 5. Hasilnya adalah 9 kurang 6X ditambah X kuadrat dikurang 6 ditambah 2X tambah 5. Hasilnya adalah X kuadrat kurang 6X tambah 2X kurang 6 tambah 9 tambah 5. Jadi kumpulkan yang sama jenisnya ya. 1 X pangkat 1, ini juga X pangkat 1. Hasilnya adalah X kuadrat dikurang 8 ya. 6 hingga 6 tambah 9 adalah min 3 ya. 3 ditambah 5 adalah 8. Berarti 8 dikurang 4X ini min 6X tambah 2X adalah 4X ditambah X kuadrat. Jadi jawaban yang cocok adalah D 8 kurang 4X tambah X kuadrat. Selanjutnya nomor yang ke-7.
F dot Gx sama dengan 9x kuadrat kurang 6x kurang 3. Kemudian Gx itu kita tahu Gx kurang 1, 3x kurang 1 ya. Dan misalkan Y itu adalah 3x kurang 1, maka Y sama dengan Y tambah 1 sama dengan 3x, atau X sama dengan Y tambah 1 per 3. Sehingga F dot GY F dot GY itu berarti 9 dikali Y tambah 1 pangkat 2 per 3 dikurang 6 Y tambah 1 per 3 dikurang 3. Tahu sama dengan Y tambah 1 kuadrat, berarti Y kuadrat tambah 2 Y tambah 1, 3 kuadrat adalah 9. Kemudian Y tambah 1 per 3 6 per 3 itu adalah 2. Di sini jadi min 2 Y tambah 1 kurang 3. Kemudian juga di sini 9-nya sama ya, kita bisa coret. Jadi tinggal Y kuadrat tambah 2 Y kuadrat tambah 1 dikurang 2 kali Y tambah 1 per kurang 3. Hasilnya adalah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 kurang 2Y dikurang 2. 2 kali Y min 2Y min 2 kali 1 min 2 dikurang 3. Kumpulkan yang sejenis, kemudian bisa kita kurangkan atau kita jumlahkan. Y kuadrat ditambah 2Y kurang 2Y berarti ini jadi 0. Di 1 kurang 3 kurang Y 1 kurang 2 kurang 3, hasilnya adalah Y kuadrat kurang 4. Nah, F dot Gx berarti sama dengan X kuadrat kurang 4. Misalkan Y itu sama dengan X kuadrat kurang 4. Jadi selalu kita misalkan Y ya, karena X dan Y ini selalu berhubungan ya. Jadi Y di sini berbeda dengan misalnya yang di sini ya. Cuma sama modelnya, bahwa kita juga misalkan sama dengan Y. Kemudian kita lihat Y tambah 4 sama dengan X kuadrat. Jadi kita mau mengisolasi X nya untuk mendapatkan fungsi inverse-nya. X kuadrat sama dengan Y tambah 4, atau X sama dengan akar Y tambah 4. F inverse Y itu sama dengan akar Y tambah 4, kan X adalah inverse dari Y. Atau F inverse X sama dengan akar X tambah 4. Nah, sekarang kita cari dan 12. F inverse 12 sama dengan akar 12 tambah 4, atau sama dengan akar 16 plus minus ya, karena 2 hasilnya itu min 4 dan positif 4. Tapi karena jawaban itu adalah 1, berarti B adalah 4. Kita ambil yang positif. Selanjutnya nomor yang ke-8. Jika F inverse X sama dengan adalah inverse dari Fx, maka F2X sama dengan 4X kurang 8 per 10X tambah 6. Kita misalkan Y itu sama dengan 2X, berarti X itu sama dengan Y per 2. Jadi kita tinggal substitusi pada fungsinya. Fy sama dengan 4 dikali Y per 2 kurang 8 per 10 per Y per 2 ditambah 6, atau menjadi 2Y kurang 8 per 5Y tambah 6. Berarti Fy sama dengan 2Y kurang 8 per 5Y tambah X 6. Berarti Fx itu sama dengan 2X kurang 8 per 5X tambah 6. Suka dengan videonya? Like dong. Kita misalkan lagi Y-nya sama dengan 2X kurang 8 per 5X tambah 6. Berarti Y kali 5X tambah 6 sama dengan 2X kurang 8. Jadi kita mengisolasi X-nya lagi untuk mencari fungsi inverse-nya. 5XY, YX ditambah 6Y sama dengan 2X kurang 8. Berarti 5Y kurang 5YX kurang 2X sama dengan min 8 kurang 6Y. Atau menjadi X dalam kurung 5Y kurang 2 sama dengan min 8 kurang 6Y. Atau X-nya sama dengan, dua kali tertulis ya. Atau X-nya sama dengan min 8 kurang 6Y per 5 kurang 2Y. Atau bisa kita tulis menjadi min 8 kurang 6Y sama dengan min 2 ditambah 5Y. Sehingga kalau kita keluarkan ini posisi negatifnya menjadi min 6Y ditambah 8. Min kali 6Y min 6Y, min kali positif 8 menjadi min 8. Nah, sama juga ini min 2 dikurang 5Y. Min kali 2, min kali positif 2 menjadi min 2, kemudian min kali min menjadi positif tambah 5Y. Jadi menjadi 6Y ditambah 8 per 2 kurang 5Y. Atau bisa ditulis karena negatifnya kita bisa matikan menjadi 6Y ditambah 8 per 2 kurang 5Y. Jadi F inverse Y sama dengan 6Y ditambah 8 per 2 kurang 5Y.
atau F inverse X sama dengan 6X tambah 8 per 2 kurang 5X. Agar fungsinya terdistribusi dengan baik, berarti X nya tidak boleh menjadi 2/5. Sehingga jawaban cocok atau yang benar adalah B, 6X tambah 8 per 2 kurang 5X, di mana X nya tidak boleh 2/5. Selanjutnya nomor yang ke-9, Fx sama dengan 6 per 3x tambah 3, di mana X tidak boleh minus 3. Gx nya itu adalah X kuadrat, di mana X nya itu lebih besar sama dengan 0. F dot Gx sama dengan Fgx atau sama dengan Fx kuadrat. Nah, kalau kita masukkan fungsinya, X kuadrat berarti 6 per X kuadrat tambah 3. Sehingga Fgx itu sama dengan 6 per X kuadrat tambah 3. Rank dari F dot Gx itu adalah X kuadrat ditambah 3 itu harus lebih besar sama dengan 3 ya. Kalau kita lihat ya, harus lebih besar sama dengan 3, karena kalau X nya ada mau negatif atau positif tetap dia lebih besar atau sama dengan 3. Kalau 0 berarti sama 3, kalau 1 maka lebih besar daripada 3, atau min 1 lebih besar daripada 3. Selanjutnya, sehingga kalau kita lihat N per 6 per X kuadrat tambah 3 itu pasti lebih kecil dari 6 per 3 ya. Coba di sini misalnya X nya 1, berarti 6 per 4 itu pasti lebih kecil daripada 6 per 3, atau lebih kecil sama dengan 2. Sehingga jelas ya, kalau 6 per X kuadrat tambah 3 itu selalu positif, artinya selalu lebih besar pada 0, dan tidak mungkin sama dengan 0, karena ini adalah masalah pembagian. Kita misalkan lagi, Y-nya itu sama dengan F dot Gx, atau menjadi rank F dot Gx adalah 0 lebih kecil, Y lebih kecil sama dengan 2 dari sini. Sehingga rank F dot Gx itu merupakan domain bagi inverse-nya ya, F dot Ge minus 1X. Sehingga domain dari F dot G minus 1X atau F dot G inverse X adalah 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada atau sama dengan 2. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian E, 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 10, Fx sama dengan 3x kurang 2, kemudian G dot Fx sama dengan X kuadrat 9x kuadrat dikurang 3x kurang 1. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. G.fx itu sama dengan G.G dalam kurung fx. Misalkan Y sama dengan 3x kurang 2, maka Y tambah 2 sama dengan 3x. Jadi kita mau substitusi ini ya, X itu sama dengan Y tambah 2. Berarti kalau GFY berarti 9 dikali Y tambah 2 per 3 kuadrat dikurang 3 dikali Y tambah 2 per 3 kurang 1. Menjadi 9 dalam kurung ini Y tambah 2 kuadrat, berarti Y kuadrat tambah 4 Y tambah 4, 3 kuadrat 9, kemudian dikurang 3 Y ditambah 2 per 3 kurang 1. Jadi 3 nya bisa kita eliminasi, 9 nya juga bisa kita eliminasi. Sehingga menjadi Y kuadrat tambah 4 Y tambah 4 dikurang Y dalam kurung Y tambah 2 kurang 1. Y kuadrat tambah 4 ditambah 4 di tempat Y ditambah 4, min kali Y min Y, min kali positif 2 menjadi min 2 dikurang 1. Kumpulkan sejenis, Y kuadrat tambah 4 Y kurang Y ditambah 4 dikurang 2 kurang 1. Tahu menjadi GFY sama dengan Y kuadrat tambah 3Y tambah 1. Atau menjadi GFX sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Jawaban yang benar adalah B, X kuadrat tambah 3X tambah 1. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depan. Meskipun terasa sulit sekarang, ilmu yang kamu pelajari akan membuka pintu kesempatan yang tak terduga nanti. Terus semangat. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.